Alhamdulillah kembali lagi di indahnya Ramadan ya, masih di suasana sahur dan berikut ini kembali kita di International Islamic Education Council dan sekarang ini tentunya juga saatnya kita akan momen tanya jawab yang akan kita berikan kepada para hadirin yang ada di sini dan sudah terlihat bagaimana ubi rebus, tales, parutan kelapa, kacang rebus ya, yang ada di sini semua dan kurma yang besar-besar. Nah, Masya kali Allah. ini sepertinya akan ada sesi pertanyaan yang akan kita berikan kesempatan kepada yang hadir di sini. Monggo silakan yang akan memulai. Wah, sepertinya yang akan bertanya adalah gurunya anak saya ya, jadi mungkin saya nggak akan banyak berkomentar kalau gitu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Nama saya Siti Nurhadiani, saya guru dari International Islamic Boarding School. Saya ingin bertanya Ustadz, di antara sekian banyak mukjizat Al-Quran, salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah kisahnya yang timeless. Allah memilihkan kisah-kisah yang nilainya, yang value-nya itu masih akan terus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tak lekang oleh waktu. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, anak-anak kita kan zaman sekarang itu dikenal dengan anak-anak milenial. Mereka lebih modern, mereka lebih global. Bagaimana caranya kita mensinergiskan nilai-nilai Islam yang tak lekang oleh waktu ini sebetulnya kepada anak-anak kita yang sekarang ini mungkin mereka lebih mengira bahwa diri mereka lebih modern. Padahal Al-Quran sendiri dengan kisah-kisahnya itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Itu Ustaz, terima kasih. Siap, itu tadi pertanyaan dari Ibu Siti ya. Mungkin ini salah satunya mungkin anak saya ya, suka gadget, maaf ya Ibu ya. Suka. Ustaz tolong mungkin Ustaz Abu Somad, mungkin kalau anak saya lihat biar wah Ustaz jawab gitu saya jadi berubah gitu mungkin. Padahal Ustaz. Terima kasih Ustazah. Izin Ustaz. Betul. Yang berubah itu adalah sarananya. Kalau dulu orang naik onta, sekarang naik mobil. Kalau dulu orang berkomunikasi langsung, sekarang dengan alat. Tapi nilai di dalam kisah tidak pernah berubah. Itu mengapa kisah Qais dan Laila, Romeo dan Juliet, Zainuddin dan Hayati selalu menarik. Ainun dan Habibi. Ainun dan Habibi. Kenapa? Karena zaman boleh berganti, musim boleh berubah, tapi ada yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu aku ke Mas Ari. Jadi ada sesuatu yang tidak berubah. Jadi ketika kita bercerita bagaimana kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk ke tempat Maryam, perempuan yang menjaga harkat martabat dirinya tidak boleh bertemu dengan laki-laki, tapi karena Zakaria ini adalah suami dari bibinya, pamannya, maka dia boleh melihat ke dalam karena dialah yang menang untuk undian menjaga Maryam. Dia lihat ada makanan, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kamu dapat makanan begini hebat? Maryam menjawab, hadza min indillah, ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau beri rezeki bighairi hisab, unlimited. Lalu kemudian awal kisah ini bagaimana? Coba baca di pangkal. Ada seorang laki-laki bernama Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Lama tidak punya anak, Hannah bernazar kepada Allah. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar kalau aku punya anak, maka anak yang ada dalam kandunganku ini akan aku jadikan muharrar. Dalam tafsir disebutkan muharrar artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak kerja apapun, dia hanya akan menjadi penolong agamamu ya Allah. Ternyata kalau kau serahkan anakmu untuk menolong agama Allah, maka dia akan lahir terjaga, akhlaknya baik dan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya tidak bisa bicara itu ke anak TK. Andai dikumpulkan anak TK, wahai anak TK, ingatlah kisah bagaimana Zakaria. Mereka nggak peduli. Tapi insya Allah Mas Ari Untung akan membuatkannya dalam bentuk animasi. Amin Ustaz. Wallahu a'lam. Amin. Waduh, Masya Allah. Ini sebuah kode dari Ustadz untuk kita buatkan seperti story-nya ya. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan berikutnya, Pak Dol, silahkan. Mungkin akan, ya ini perwakilan dari bapak-bapak. Ya. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari Untung. Saya Ziri Novian, Prinsipal SMA International Islamic High School di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ustaz Somad, Ustaz Ade. Ada yang menarik tentang mukjizat Al-Quran di dalam ilmu pengetahuan. Tentunya ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Di antaranya yang terbaru terkait dengan masalah kita saat ini adalah saum, yang menjadi nama baru yang ditemukan oleh Profesor Yoshinari, autopagi, yang mendapatkan hadiah Nobel. Itu sebenarnya kan bukan barang baru bagi Islam. Namun, kita sebagai pemeluk agama Islam yang bolak-balik menghatamkan Quran, tidak menemukan ayat-ayat yang demikian dahsyatnya, mujizat-mujizat yang demikian dahsyatnya, sehingga justru yang menemukannya dari beberapa cerita tadi adalah orang-orang, mohon maaf, non-muslim, yang kemudian mereka menjadi mu'alaf menemukan itu. Ditemukannya Fir'aun oleh profesor dari Perancis, dan dia kan bahwa ini temuan terbaru, yaitu adanya tenggelam di Laut Merah. Ditanyakan para cendekiawan Muslim, itu sudah 14 abad yang lalu, itu sudah ada cerita itu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa mengajak semua umat untuk kita jadi penemu, karena kita yang punya kitabnya. Semoga dengan temuan itu bisa memberikan kemanfaatan bagi umat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaannya. Bagaimana nih menurut Ustadz Ade mengenalkan kepada justru yang Muslim sendiri untuk lebih tertarik, dan juga justru invention mestinya datangnya dari saudara kita sama Muslim. Izin Prof. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa ya. Inilah tantangan kita dan inilah tugas dunia pendidikan Islam ya. Bagaimana kita mampu mengungkap rahasia-rahasia Al-Quran itu. Saya ingin sedikit mengulas termasuk pertanyaan Ibu tadi. Jadi memang hari ini kita para guru itu dituntut kemampuan untuk mampu menganalisa lebih dari apa yang terjadi. Sebagai contoh, peristiwa Isra Mi'raj misalnya, ya kan? Kenapa dari tahun ke tahun dalam peringatan Isra Mi'raj yang diceritakan itu hanya apakah yang Isra Mi'raj itu jasadnya saja, ruhnya saja, atau ruh dengan jasad? Dari dulu itu aja yang diputar-putar oleh para mubalighin. Atau soal rebut tawar jumlah rokaat. Dari mulai 50, ya kan? Terus turun sampai akhirnya 5 rokaat. Itu saja yang diputar-putar, tidak pernah berubah. Padahal ada pesan-pesan yang luar biasa. Satu contoh sederhana misalnya adalah Palestina. Tempat Kanjeng Nabi SAW dulu melakukan Isra Mi'raj yang diabadikan dalam Al-Quran. Hari ini dalam cengkeraman Yahudi, Israel, laknatullah, kok itu yang pesan itu kadang tidak tersampaikan. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, dunia olahraga semua protes. Rame-rame boikot Rusia. Tapi kenapa tim Israel selama ini bebas saja bertanding? Ya kan tidak pernah diprotes. Maka pemain Persib kemarin yang asal Palestina itu, si Rashid, dia tidak mau membawa tulisan stopware. Kenapa? Lah negara saya dari dulu diserang kok Israel tidak pernah diprotes. Jadi ada ketidakadilan di sini. Itu contoh sederhana. Nah, padahal itu pesan dari Isra Mi'raj, kita bisa berangkat sana. Contoh lain, Isra Mi'raj itu terjadi di saat apa? Di saat Kanjeng Nabi SAW sedang berduka. Bayangkan, dakwah masih sangat berat dilakoni, pengikut masih sedikit, itu pun lebih banyak yang du'afa. Tiba-tiba benteng dakwah 2 orang, istri beliau tercinta Ibu Khadijah, benteng finansial, dan pamannya, benteng secara keamanan, wafat. Saking sedihnya beliau sampai dalam sejarah tahun meninggalnya Ibu Khadijah dan paman beliau Abu Thalib ini disebut Amul Hazni. Tahun duka cita, tahun kesedihan. Dalam kondisi beliau menghadapi masalah besar, kemudian beliau sedang berduka. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisra mi'rajkan beliau yang oleh-olehnya adalah sholat. Nah kan harusnya ini ketika disampaikan kepada anak didik kita berbunyi adalah ketika kita menghadapi persoalan besar atau kesedihan yang mendalam, maka sholatlah. Karena
ketika kita mendekat kepada yang maha tinggi, semua masalah menjadi kecil. Ketika kita mendekat kepada yang maha besar, semua masalah jadi sepele. Itu contoh-contoh sederhana. Jadi bagaimana memang kita para guru ini dituntut kemampuan ketika mengemas. Tadi kata Ustadz, substansinya tetap. Tapi cara mengemas kita yang kemudian harus lebih maju lagi. Dan ini diperlukan tentu sarana-sarana yang luar biasa. Demikian juga soal mukjizat Al-Quran. Di kemujizatan Al-Quran itu insya Allah akan semakin tergali. Disinilah memang tantangan bagi kita para guru. Ya sebagai contoh lah, ketika orang bicara, ketika ekonomi kapitalis telah runtuh, ketika ekonomi sosialis runtuh, orang bertanya, manakah ekonomi Islam? Kan tentu yang namanya ekonomi Islam itu bukan sekedar meninggalkan maisir, goror, dan riba. Tapi bagaimana aplikatifnya dalam konteks kehidupan ekonomi sekarang. Saya tertarik dengan Presiden Tayyip Erdogan misalnya, ketika beliau dengan kebijakan ekonomi yang paling anyar sekarang, itu adalah bagaimana menjadikan mata uang tetap yang tidak terpengaruh oleh suku bunga, oleh yang lain. Walaupun dihajar oleh dolar, tapi tetap tunggu. Jadi bukan soal dinar dirhamnya, tapi substansinya. Bahwa nilai tukar itu tetap dan tidak boleh kemudian diatur oleh bunga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa ini. Berarti sekarang ini, challenge dari kita ini adalah bagaimana mengenalkan Quran lebih familiar kepada adik-adik kita. Insya Allah mungkin di tahun-tahun ke depan, peradaban akan tumbuh dari Indonesia, orang-orang ilmuwan yang juga ahli Qurani, otaknya high-tech, hatinya high-touch. Masya Allah, amin, semoga terjadi. Amin. Mungkin salah satunya dari tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya karena waktu jualah yang memisahkan kita kembali akan minta kesediaan dari guru kita bersama, Ustaz Abdul Somad, untuk membacakan doa penutup kita untuk hari ini. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Jadikanlah kami orang-orang yang berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, tapi juga tidak hanya berfikir, tapi berzikir, selalu mengingat dan mengagungkan-Mu ya Allah. Sampai pada akhirnya lisan kami berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang Kau ciptakan ini satu pun sia-sia. Rabbana ya Allah, faqina adzaban nar, selamatkan kami dari azab neraka. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami, generasi kami di masa akan datang tidak hanya sekedar membaca kitab suci-Mu, tapi merenungkan isinya dan menunjukkan mukjizat kemuliaan kebesaran-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.